Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat menyertai salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan saya atas nama Muhammad Akbar R dengan NIM 220190109, Prodi Teknik Sipil D, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Parepare. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint kewirausahaan saya sebagai tugas mid semester 5 mata kuliah kewirausahaan. Langsung saja. Ya, ini adalah bagian sampul dari PowerPoint saya. Materi 1-2 dengan judul Pengantar Kewirausahaan Teknik Sipil. Kewirausahaan adalah usaha yang dibangun berdasarkan inovasi baru untuk menciptakan sesuatu yang kreatif dan baru, memiliki nilai tambah, bermanfaat, dan berguna untuk menciptakan lapangan kerja baru. Wirausahawan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas atau mengelola wirausaha seperti menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, cara memasarkan serta mengatur permodalan operasinya. Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Portugis, yaitu entreprender, yang mengandung makna to undertake, yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan suatu pekerjaan. Technopreneurship terbagi atas teknologi, merupakan suatu cara atau metode untuk mengelola sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Entrepreneurship adalah proses mengorganisasi dan mengelola risiko untuk sebuah bisnis baru. Entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung risiko untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Technopreneur didefinisikan sebagai entrepreneur yang mengoptimal segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalankan. Technopreneurship mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wirausaha. Tujuannya yaitu untuk menciptakan suatu iklim yang dapat mengubah pola pikir baik mental maupun motivasi orang agar kelak dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha di bidang keteknikan. Materi ketiga, konsep dasar kewirausahaan. Menurut pendapat Insinyur Ciputro pada Kompas tanggal 31 bulan 8 2009, generasi muda sudah saatnya mengubah pola pikir pandang. Jangan hanya berpikir menjadi pegawai setelah lulus dari lembaga pendidikan tinggi, apalagi pegawai negeri. Menjadi wirausaha perlu dipikirkan sebagai pilihan. Yang kedua, untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan Indonesia butuh 4 juta wirausaha, terutama yang inovatif di Indonesia. Baru ada 400.000 atau 0,8%, idealnya 2% dari populasi. Masih dalam konsep dasar kewirausahaan, ada 3 jenis wirausaha menurut Insinyur Ciputra. Necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. 2. Replicative entrepreneur, yang cenderung meniru-niru bisnis yang sedang ngetrend sehingga rawan terhadap persaingan dan kejatuhan. 3. Innovative entrepreneur, yaitu wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang usaha dan meningkatkannya. Latar belakang perlu berwirausaha. 1. Agar mampu menetapkan masa depan yang lebih baik. 2. Berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain. 3. Menjadi bos bagi usahanya, atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Kendala bagi seseorang memulai usaha. 1. Adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut. 2. Merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha. 3. Merasa bingung dari mana memulai usaha. 4. Galau. Berikut adalah langkah awal menjadi wirausaha. Yang pertama itu berani memulai, berani menanggung risiko, tidak takut rugi, penuh perhitungan, memiliki rencana yang jelas, tidak cepat puas dan tidak putus asa, optimistis dan penuh keyakinan, memiliki tanggung jawab dan memiliki etika dan moral. Materi keempat, cara mendirikan usaha. Cara berwirausaha. Yang pertama, wirausaha dapat dijalankan seseorang atau sekelompok orang.
Jenis usaha yang dijalankan dapat bersifat komersil dan sosial atau kedua-duanya. Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola, menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan. Selanjutnya itu bagaimana sikap dan perilaku wirausaha. Sikap dan perilaku pengusaha dan karyawan merupakan bagian penting dalam etika wirausaha yang diberikan kepada pelanggan. Adapun sikap dan perilaku tersebut adalah: yang pertama, 1. Jujur dalam bertindak dan bersikap. 2. Rajin, tepat waktu dan tidak malas. 3. Murah senyum, ramah tamah, pandai bergaul. 4. Fleksibel dan suka menolong pelanggan. 5. Tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan. Selanjutnya adalah ciri wirausaha yang berhasil. 1. Memiliki visi dan misi serta tujuan yang jelas. 2. Inisiatif dan selalu proaktif. 3. Berorientasi pada prestasi. 4. Berani mengambil risiko. 5. Kerja keras. 6. Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan. 7. Komitmen pada berbagai pihak. 8. Mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Jenis-jenis izin usaha. Dokumen diperlukan oleh suatu usaha. 1. Tanda daftar perusahaan atau TDP. Nomor pokok wajib pajak NPWP. Bukti diri berupa KTP, kartu keluarga. Jenis izin usaha, yang itu pertama surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Kedua, surat izin usaha industri atau SIUI. Surat izin domisili, surat izin mendirikan bangunan atau IMB, dan izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha. Proses pendirian badan usaha, contohnya yaitu cara mendirikan badan usaha berbentuk persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, dan yayasan. Nah, kita dapat melihat perbedaan antara PT dan CV. Aspek perbedaannya itu terletak pada statusnya yang berbeda, namanya, biaya pendirian, pengesahan, modal, tanggung jawab pemilik, kepemilikan tanah, dan pencantuman komposisi modal antar persero. Masih dalam lingkup cara mendirikan usaha. Jenis badan hukum yang dapat dipilih yaitu perusahaan perseorangan atau milik pribadi, firma 2 orang atau lebih. 3. Perseorangan komanditer, koperasi, yayasan, dan perseorangan terbatas. Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. 1. Data dan informasi tidak lengkap. 2. Salah perhitungan. 3. Pelaksanaan pekerjaan salah. 4. Kondisi lingkungan. 5. Unsur sengaja. Dan 6. Bencana alam. Kita masuk kepada materi kelima dengan judul Surat Usaha Izin Jasa Konstruksi atau UIJK. Apa itu IUJK atau Izin Usaha Jasa Konstruksi? Saat ini bidang usaha jasa konstruksi merupakan bidang yang diminati oleh banyak orang. Hal ini disebabkan karena pemerintah membuka lebar peluang bagi badan usaha jasa konstruksi atau BUJK untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Untuk mengetahui apa itu IUJK, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Jenis-jenis IUJK. IUJK yang pertama adalah IUJK nasional, adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota sesuai dengan peraturan Menteri Nomor 4 PRT/M/2011 tentang pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional, diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kota tempat BUJK berdomisili. Yang kedua adalah IUJK PMA atau penanaman modal asing, yaitu izin untuk melakukan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada BUJK PMA untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia sesuai dengan peraturan Menteri Nomor 03/PRT/M/2006 tentang petunjuk teknis pemberian izin usaha jasa konstruksi penanaman modal asing. Izin usaha dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing atau BUJK PMA.
Yang ketiga adalah IUJK BUJKA atau Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, yaitu izin perwakilan adalah izin untuk melakukan usaha yang diberikan oleh pemerintah kepada BUJK untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 10 PRT M 2014 tentang pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing. Kementerian Pekerjaan Umum dalam hal ini ditangani atas nama Menteri oleh Kepala Unit Kerja. Syarat mengurus IUJK itu sertifikat keahlian SKA atau sertifikat keterampilan SKT. SKA atau SKT wajib dilampirkan saat mengurus IUJK sebagai bukti bahwa perusahaan Anda sudah memiliki tenaga ahli yang berkompeten di bidang konstruksi. Level kualifikasi yang disyaratkan adalah menengah ke atas, minimal 2 orang tiap bidang. Kedua adalah kartu tanda anggota atau KTA asosiasi. Wajib bergabung dengan asosiasi atau perkumpulan tertentu yang telah dikreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK, Gapensi, Akli, Perkindo, dan Perkonindo. Ketiga adalah sertifikat badan usaha atau SBU. Untuk mendapat SBU, Anda harus mengurus pengajuannya ke asosiasi profesi. Selanjutnya, dokumen yang akan diterbitkan oleh LPJK. Ada 3 jenis SBU untuk perusahaan konstruksi, yaitu 1. SBU untuk jasa pelaksana konstruksi, 2. SBU untuk jasa perencana dan pengawas konstruksi, dan yang ketiga untuk jasa konstruksi. Kita masuk kepada materi ke-6, manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi. Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasiannya seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakan serta pengendalian atau pengawasan. Pengertian organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Fungsi manajemen. Proses untuk mencapai tujuan menjadi fungsi manajemen. Yang pertama adalah planning atau perencanaan adalah proses menentukan arah yang akan ditempuh dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Organizing. Pengorganisasian adalah proses pengelompokan berbagai kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya adalah supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing. 3. Acting atau menggerakkan atau melaksanakan adalah proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. 4. Controlling, yaitu pengawasan adalah proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Dapat kita lihat berikut adalah contoh struktur organisasi, lini, dan staf. Ciri-ciri organisasi yaitu 1. Hubungan atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. 2. Pucuk pimpinan hanya 1 orang dibantu staf. 3. Terdapat 2 kelompok berwenang yaitu lini dan staf. 4. Jumlah karyawan banyak. 5. Organisasi besar bersifat kompleks. 6. Adanya spesialisasi. Biaya kebutuhan usaha. Dengan mengetahui jenis dan jumlah kebutuhan usaha membuat rencana anggaran. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi A. Biaya pra-investasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memulai suatu usaha, misalnya biaya survei lapangan dan biaya studi kelayakan. B. Biaya pembelian aktiva tetap. Yang pertama, berwujud, tidak berwujud. Adapun yang dimaksud dengan aktiva tetap yang berwujud adalah seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, inventaris kantor. Dan aktiva tetap tidak berwujud seperti pembelian lisensi, hak paten, sistem franchise atau waralaba. C. Biaya operasional. Kegiatan operasional adalah sejumlah dana yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang sedang berjalan. Kita masuk pada materi ke-7 atau yang terakhir dengan judul cara memperoleh modal. Pengertian modal. Menurut KBBI, modal adalah sesuatu yang digunakan seseorang atau perusahaan sebagai bekal untuk bekerja, berjuang, dan sebagainya. Dengan demikian, modal adalah semua hal yang dimiliki, baik berupa uang, barang, aset lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan dalam menjalankan usaha. Untuk
Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal atau uang dan tenaga atau keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha seperti biaya perinvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai modal kerja. Modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola atau menjalankan suatu usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan usaha dilakukan sebelum usaha tersebut dilakukan. Dan yang terakhir adalah perlu dilakukan proses seleksi karyawan. Kita masuk kepada jenis-jenis modal usaha. Ada dua jenis modal usaha. Yang pertama yaitu modal investasi. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Penggunaan modal investasi jangka panjang untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan, kendaraan bersumber dari perbankan. 2. Modal kerja. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi. Kita masuk kepada sumber-sumber modal. Yang pertama yaitu kebutuhan modal. Baik modal investasi maupun modal kerja dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, yaitu modal sendiri atau modal pinjaman. Kedua, modal sendiri adalah modal dari pemilik usaha. Ketiga, modal asing adalah modal dari perusahaan, dari luar perusahaan. 4. Pembiayaan suatu usaha dapat diperoleh secara gabungan, modal sendiri dengan modal pinjaman. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan suatu modal. Modal sendiri, kelebihannya itu tidak ada biaya bunga atau administrasi, tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal. 2. Tanpa memerlukan persyaratan yang rumit dan waktu yang relatif lama, tidak ada keharusan pengembalian modal. Kekurangan modal sendiri itu jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlah relatif terbatas. 2. Perolehan relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usaha. 3. Kurang motivasi, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usaha rendah dibandingkan dengan modal asing. Kedua adalah modal pinjaman. Kelebihannya itu jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjam ke berbagai sumber. 2. Motivasi usaha tinggi karena pemilik usaha mempunyai beban mengembalikan pinjaman sehingga ada target. Kekurangannya itu dikenakan berbagai biaya, bunga, dan administrasi, harus dikembalikan, dan memiliki beban moral. Ada pula yang ketiga yang dimaksud kelebihan modal campuran. Prestasi modal pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan atas kekurangan modal sendiri. Ya, itulah tadi presentasi saya mengenai tugas MIT semester 5 mata kuliah kewirausahaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, fabiayyi alai rabbikum atuqasiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.